Businessman Opinion. Mitra Bisnis, Kementerian Perdagangan segera merilis regulasi yang mengatur diskon belanja online, sehingga nantinya e-commerce tidak sembarangan membanting harga. Kita ketahui kampanye diskon online seperti 99, 10, 10, dan sebagainya cukup berhasil menarik minat masyarakat. Apa komentar Anda mengenai campur tangan pemerintah tentang diskon ini? Silakan di 6339160. Ada tadi pemerintah aneh-aneh, peraturan aneh. Jadi nggak masuk akal. Masa suruh rakyat makan barang asin, barang mahal kan? Bebasnya yang penting barang asli, pembeli puas. Ya biarin aja, kalau mau tarik pajak aja, nggak masa melarang. Saya kira kebijakan pemerintah ini sedang mengkoreksi ya. Kita lihat dunia kita ini sudah sangat digital dan sedang shifting dari pasar tradisional ke online. Dan ini akan membunuh, tanda kutip ya, banyak sekali manusia-manusia yang sudah lama berkecimpung di pasar tradisional. Langsung pindah ke situ dan mereka nggak ada profit di situ, cara penghasilan itu sangat bahaya. Nah, cara koreksinya gimana? Mungkin ya learning by doing ya, sambil berjalan, dan ini salah satunya. Karena seringkali yang digital itu bakar uangnya di situ. Uangnya luar biasa. Dan dikasih ke cashback, diskon segala macam. Lama-lama ini pasar tradisional mati semua. Itu intinya. Kalau regulasi ini bertujuan untuk bisa bersaing dengan tradisional, rasanya sulit, Mbak. Karena tanpa diskon pun online memang jauh lebih murah, Mbak. Lebih dari setengahnya. Belum lagi tradisional tawar-menawarnya pusing, ya. Jadi buat saya sih ya memang ada baiknya diatur regulasinya, tetapi kalau tujuannya untuk itu rasanya sulit sekali gitu. Karena memang kita khususnya di corona ini, saya juga nggak ke pasar selama setahun gitu ya. Jadi memang itu 88, 99 itu asik banget kalau buat belanja. Apalagi ada hari belanja online nasional kan tiap tahun itu juga cukup menarik minat gitu. Jadi mestinya yang tradisional juga mencari inovasi mungkin ya kalau ingin bersaing. Juga jangan terlalu tinggi kalau menawarkan harga gitu. Mungkin ya itu sih salah satunya kalau ingin tetap bisa eksis ya. Karena gimana pun nggak terelakkan, digital akan tetap berjalan terus dan dia akan tetap lebih unggul dibanding tradisional. Saya pikir Lutfi kan baru menjadi Menteri Perdagangan, mendingan dia benahi ke dalam dulu supaya barang-barang bisa jual murah, jangan urus membenahi di luar. Seperti Tokopedia, lain-lain itu kan mereka kan supaya platformnya terkenal, dianya ya kasih diskon gitu loh. Mendingan sih Lutfi urus tuh kayak mobil, pajak berganda, mobil udah dijual, masih kena pajak berganda juga, urus dulu itu gitu loh. Dan urus yang lain-lain, mereka kan memberikan diskon gitu kan, ya orang kan mau, ya saingan lah kalau pemerintah punya banyak uang, jangan urus-urus duit pajak melulu gitu loh. Pemerintah boleh campur. Kenapa itu supaya rakyat dapat barang murah? Benar nggak? Oh, pemerintah lucu ya. Pemerintah kan boleh narik pajak. Coba kita contoh, sekarang kita ke pasar belanja sama ibu. Kok nggak jadi belanja, dimarahin. Belanja doang gede. Kan barang nggak cocok, bener nggak? Karena harga timbangan nggak bener. Pemerintah tuh gimana? Karena saya lihat nggak tepat sasaran mengatur bisnis. Udah tinggal cabut pajak aja kan susah amat. Juga dia orang beli juga nggak nyesel pembelinya, bener nggak? Masa suruh rakyat beli barang mahal? Kan nggak mungkin. Menurut saya sih kalau diskon yang di online itu sih terserah itu ya, itu antara hukum antara pasar, antara permintaan dan penawaran ya. Cuman yang saya pikir yang penting harus diatur ini gini loh. Kita bisa beli barang 1-2 biji dari Cina langsung gitu, dan mereka kirim gitu loh. Itu yang saya nggak ngerti, kita mah bisa lolos gitu kan. Kita mestinya masuk ke bea cukai dan sebagainya. Beli satu barang dari Cina bisa dikirim 5 biji bisa, 10 bisa. Ini yang dengan harga yang luar biasa murah gitu.
ya. Dan itu yang saya pikir harus dilihat kenapa bisa lolos. Mestinya tuh nggak boleh barang-barang eceran kecil itu dengan harga yang murah banget, yang pasti akan merusak harga lokal. Itu aja, makasih. Dari yang saya udah ikutin ya, diskon-diskon itu kadang ya memang harga udah dinaikin dulu, ya kebanyakan sih begitu. Tapi yang jadi masalah sih bukan yang diskon seperti itu sih. Yang jadi masalah yang saya temui itu, diskon itu benar-benar murah banget, 90%, 80%. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya yang dijual itu barang rusak gitu loh. Nah kalau kita kembaliin itu kena ongkir 2 kali, jadinya kebanyakan orang pada males. Nah akhirnya ya terima aja. Nah udah diprotes juga, saya juga pernah ngalamin, tapi nggak pernah. Jadi seller itu tetap bisa jual gitu loh. Bingung juga saya itu kenapa itu nggak diatur. Udah itu ada lagi kasus diskon yang katanya harganya sampai murah banget ya, handphone gitu. Ternyata orangnya kabur. Ada lagi yang bikin juga iklan di Facebook ya, diskon. Jadi desainnya itu sama kayak homepage resminya itu. Ada linknya juga ke resminya juga ya, pembuat handphone resminya. Nah itu kalau ada yang komen itu palsu itu dihapus-hapusin tuh. Nah itu juga banyak yang melakukan tindak kayak penipuan sih kalau menurut saya sih. Kalau diskon cuma dinaikin harga sih ya masih wajar lah ya. Tapi kalau jualnya barang palsu, barang rusak atau tipu-tipu bawa uang kabur, ya menurut saya itu yang harus dicegah. Ini masih banyak nih, masih banyak yang kena. Oke, makasih. Saya setuju ya dengan pemerintah punya regulasi itu. Saya yang pedagang online dan bukan produk sendiri gitu, hanya agen atau distributor tuh bingung ya menyiasati harga. Kok bisa mereka jual murah sih? Tipsnya apa gitu. Sementara produk-produk kita itu kan yang distributor agen pabrikan sendiri kan punya range harga gitu. Saya sih sangat setuju deh kalau pemerintah campur tangan ke marketplace yang gila-gilaan banting harga gitu ya. Ini pemerintah nggak ada kerjaan, ya yang harus dibanting bukan harga Pak, tapi yang dibanting tuh harusnya koruptor. Bikin undang-undang berantas koruptor, mau usah bikin undang-undang yang lain-lain lah. Makasih. Itu murah-murah, jadi orang yang impor barang dari luar ke sini tuh nggak bisa jual. Mau jualnya bagaimana jadinya? Kalau jualnya murah-murah kayak gitu, harus kalau kan yang jual si masuk barang dari situ kan bayar pajak di sini yang penjualannya. Itu pajak juga tuh yang di pertokoan jalan raya semua pada tutup, nggak bisa jual tuh karena bayar pajak PBB-nya mahal. Itu dia punya rumahnya dihancurin, tinggal tanah doang, bayar pajak tanah doang karena terlalu mahal. Kayak punya ruko berjualan kayak nyewa gitu, jadi pada banyak yang tutup gitu aja. Ya kalau memang jual murah kan bagus, kenapa mesti diatur gitu loh. Dia kan jual murahnya nggak tiap hari. Kalau mau diatur yang mahal tuh kayak harga cabai mahal, diatur tuh sama MDP itu Menteri Perdagangan tuh. Makasih. Ini kalau regulasi pemerintah ini kan ujung-ujungnya udah tahu lah pemerintah mau dapat bagian dari promo-promo itu. Selama ini kan karena utang udah di mana-mana, jadi tiap ada promo, tiap ada apa aja mau dipajakin atau mau kebagian hasilnya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Menteri Perdagangan punya ide ya, makanya kita bingung ya, pembantu presiden ini pekerjaannya itu nggak masuk akal semuanya. Yang nyata-nyata sekarang saja cabai saja tidak bisa dia kendalikan, sembako sampai detik ini tidak bisa dikendalikan, ya kan. Kita bingung. Mereka digaji rakyat, tapi solusi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat tidak ada. Yang tidak penting pun diurusin sama mereka. Jadi intinya coba berpikir yang nyata-nyata dulu lah, diurusin dulu nih untuk kebutuhan rakyat. Coba itu ditekan dulu, jangan yang kayak begini-begini. Ketawa kita jadinya sebagai rakyat jelata ini. Itu program begitu itu kan ibaratnya untuk jangka pendek, untuk jangka panjangnya mestinya pemerintah itu bikin lembaga pendidikan tapi yang isinya tentang keterampilan. Umpamanya di daerah Pekalongan kebanyakan UMKM-nya kan masalah batik, berarti di situ ada gedung yang besar isinya tentang
pelajaran biar batik itu kedepannya meningkat, produktivitasnya meningkat. Itu kan sumbernya itu ada di manusia. Manusia yang harus dibina, umpamanya di daerahnya. Kalau masalah UMKM-nya, masalah ini ya berarti yang banyak pelajarannya di gedung itu ya tempat itu. Jadi kalau orang ada UMKM kesulitan desain, kesulitan apa, itu udah ada tempat sekolahnya gitu. Kalau untuk jangka panjangnya itu tetap manusia yang kita butuhkan, manusia-manusia yang terampil. Pemerintah lah yang menyediakan itunya, jangan kita mencari sendiri. Akhirnya kena tipu lah UMKM-nya. Makasih. Ya, ini menurut saya sih hal-hal kecil seperti pengaturan masalah diskon harga jual dari para produsen, menurut saya sih saat ini terlalu, ya mungkin boleh dikatakan pemerintah jadi ikut campur ya, karena kan dari Menteri Perdagangan sendiri harusnya juga begitu banyak yang harus ditangani, sedangkan masalah diskon ini kan sifatnya adalah untuk supplier atau penjual ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih menarik gitu loh. Nah, satu sisi kan mungkin terkesan memang Menteri Perdagangan ini ingin memproteksi produsen dalam negeri atau lokal. Nah, justru di sinilah produsen dalam negeri ini sendiri harus bisa memperkuat penjualannya tuh yang bisa lebih menarik kepada para konsumen seperti apa. Kalau masalah penjualan dengan masalah diskon itu kan adalah cuma masalah bonus yang sesaat saja. Tidak perlu rasanya satu institusi seperti kayak Menteri Perdagangan ini sampai turun tangan untuk mengurusi masalah pendiskonan kalau menurut saya saat ini gitu nih. Karena masih banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan lebih besar. Kalau menurut saya nggak perlu ya, karena kalau yang kita tahu sih yang namanya diskon gede-gedean itu paling cuman gimmick aja, paling 1-2 yang dikasih diskon, kan tujuannya buat orang tertarik dulu. Nah, kalau udah orang tertarik yang dapat juga paling 1-2. Nah, artinya kan kalau orang banyak tertarik, orang banyak belanja, nah perekonomian kan tumbuh. Kalau diatur-atur lagi orang jadi malas belanja nantinya. Memang bagus turut tangguh untuk bisa ikut campur tentang perdagangan ini ya, karena walaupun gimana kita jangan sampai dijatuhi harga kita dimonopoli melalui teknologi canggih baik cyber dan memberikan diskon. Akhirnya UMKM dalam negeri baik produk kita hancur. Terus yang kedua, di luar tema ini saya berharap Menteri Perdagangan jangan masukkan impor beras, karena di Indonesia lagi panen raya. Jangan miskinkan kami rakyat Indonesia. Kalau tidak bisa, kalau masih mengimpor beras, mendingan mundur Pak Lupi itu. Terima kasih. Saya heran dengan isu-isu yang muncul belakangan ini. Menteri Perdagangannya bekas duta besar di Amerika gagal memahami tentang cara kerja market ya. Tidak ada itu namanya banding-bandingan harga. Itu hanya promo sesaat yang ditanggung juga oleh penjual. Dan tidak mungkin itu jual rugi. Jadi itu cuma teknik marketing saja. Jadi heran saya gitu loh, duta besar yang ex-Amerika kok tidak ngerti mengenai pasar. Nah, kemudian sekarang kemarin juga ribut-ribut tentang predatory price. Itu lebih heran lagi, tidak jelas siapa pelakunya, barangnya apa. Jadi ibaratnya mau cari musuhnya tapi tidak tahu musuhnya siapa. Sampai hari ini kita tidak jelas pelakunya siapa sih, predatory price itu, perang harga itu siapa sih, barangnya apa sih, produsennya siapa sih. Heran saya dengan Menteri Perdagangan yang baru ini yang tampaknya pinter, tapi kok kayak gitu, keblinger ya. Itu kan cuma teknik marketing, Harbolnas dan lain-lain gitu loh. Yang kami takuti itu kalau pemerintah turun tangan bukannya memberi benefit buat para konsumen, tapi malah membuatnya jadi harganya lebih mahal gitu loh. Kalau pemerintah campur tangan tuh jadi bukan, maaf ya, kadang jadi kacau gitu loh, karena
setengah-setengah gitu kerjanya, karena mungkin kerjanya sekian banyak kali ya. Menurut saya, yang online, transaksi online itu nggak usah diatur. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan yang menjual pada hari-hari khusus itu juga membatasi jumlah produk yang bisa dijual di sana. Sehingga dampaknya sebetulnya cuma untuk happy-happy sebagian orang aja, karena jumlahnya dibatasi. Kalau pemerintah mau coba mengatur, tolong atur yang modern trade, karena trading termnya itu luar biasa kejam, sehingga para pengusaha produk makanan, minuman itu atau yang lainnya, FMCG, juga lehernya seperti di sama supermarket, hypermarket, dan minimarket itu. Jadi aturlah mereka, jangan yang online-online, karena arah bisnis nantinya semua akan online, akan mengendalikan diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.